Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Nur Fauzia dengan NIM 1961132. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen and human resource aspect in feasibility study. Yang pertama, introduction. Percetakan merupakan suatu proses memindahkan tulisan atau gambar pada kertas atau objek lainnya dengan melalui sebuah mesin cetak. Percetakan biasanya memproduksi buku, majalah, agenda, kalender. Percetakan juga dapat menjadi media belajar maupun menjadi alat bertukar dan menambah informasi. Perkembangan sistem dan teknologi pada era globalisasi telah mengalami kemajuan yang sangat pesat, baik dalam skala besar, menengah, maupun skala kecil. Sebab itu, banyak perusahaan percetakan yang mulai menggunakan sistem dan teknologi informasi sebagai alat pendukung aktivitas bisnisnya untuk mencapai keberhasilan perusahaan dan juga sebagai modal untuk bersaing dengan kompetitor yang ada. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang planning dan scheduling. Fungsi planning sumber daya manusia yaitu merekrut karyawan yang dibutuhkan oleh printing untuk proses operasional sehari-harinya. Untuk menjadi kepala bagian dalam fungsi bisnis tertentu, yaitu standar perekrutan adalah minimal usia 21 tahun dan telah lulus minimal S1. Namun, tidak ada syarat orang tersebut harus lulus dalam ilmu khusus tertentu dan lebih diutamakan yang telah berpengalaman. Sedangkan untuk karyawan yang langsung bekerja dengan usia minimal adalah 21 tahun dan tidak ada syarat lainnya. Perencanaan dalam bisnis printing yaitu 1. Merencanakan schedule produksi printing sesuai dengan kondisi persiapan dan delivery. Yang kedua, pelatihan dan pembinaan karyawan. Yang ketiga, strukturisasi kembali organisasi. Yang keempat, membenah sistem kerja yang berpedoman pada efisiensi dan efektivitas. Yang kelima, yaitu membuat objektivitas guna meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. Pada proses penjadwalan printing, proses pembuatan jadwal untuk percetakan saat ini masih menggunakan cara manual, seperti penulisan ke dalam buku dan dicatat pada selembar kertas. Belum adanya pengaturan atau penyusunan jadwal dengan sistem itu karena menyebabkan sulitnya penentuan jadwal percetakan yang ada. Scheduling proses cetak pada industri percetakan, penggunaan metode penjadwalan yang tidak tepat berarti meningkatkan biaya produksi yang seharusnya dapat ditekan seminim mungkin. Mengingat biaya terbesar dari proses percetakan adalah kertas sebagai bahan utamanya, teknologi grafika yang terus berkembang dari waktu ke waktu ikut serta membantu mengurangi kelebihan waktu cetak yang tidak digunakan pada saat proses setup time, karena pada teknologi mesin cetak turut memperpendek waktu cetak yang dapat mengurangi jumlah waste, sehingga dalam proses percetakan dapat diperoleh kualitas hasil cetakan yang diinginkan oleh pelanggan dengan hasil yang baik, dan bagi industri percetakan dapat mengoptimalkan penggunaan bahan yang diperlukan. Job position. Susunan anggota kerja dalam percetakan: 1. Manajer, 2. Finance, 3. Desain grafis, 4. Teknisi, 5. Marketing, 6. Customer service. Jenis-jenis posisi percetakan. 1. Yaitu operator cetak. Dalam sebuah percetakan, operator cetak merupakan salah satu profesi yang wajib ada. Profesi ini yang akan menangani setiap kegiatan produksi cetak. Yang kedua yaitu desain setter. Berbeda dengan operator cetak, desain setter justru berfokus pada pengaturan desain konsumen. Desain setter bertugas untuk mengatur dan menyesuaikan file cetak dengan standarnya, mulai dari ukuran, warna, pengaturan cahaya, dan lainnya. Yang ketiga yaitu finishing. Setelah melalui proses desain dan cetak, barulah hasilnya diserahkan kepada finishing. Profesi ini bertugas untuk menyelesaikan akhir dari setiap pesanan cetak, mulai dari laminating, jilid, lem, dan lipat, efek spesial seperti spot UV, emboss, deboss, dan lainnya. Yang keempat yaitu customer service. Hampir sebagian besar pekerjaan tentu memiliki posisi customer service, termasuk di dunia percetakan. Sebenarnya profesi ini tidak jauh berbeda dengan customer service di berbagai tempat. Tugasnya yaitu menjadi penyambung
yang baik antara konsumen dan percetakan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.